Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada materi kali ini terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama perkembangbiakan generatif dan vegetatif, yang kedua jenis-jenis penyerbukan, dan yang ketiga perantara penyerbukan. Sebelum memasuki materi, kalian perlu tahu, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia sangat banyak, sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin untuk kesehatan, sebagai sumber oksigen untuk bernafas, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Sekarang kita memasuki materi pertama. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ialah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu jatuhnya benang sari atau alat kelamin jantan di atas kepala putik atau alat kelamin betina, sehingga terjadi pembuahan pada tumbuhan. Pembuahan merupakan peristiwa meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga membentuk zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan menjadi bakal biji, lalu bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah tersebut menjadi daging buah. Lembaga yang terdapat di dalam biji merupakan calon individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah padi, mangga, durian, jambu, dan rambutan. Sebagian besar penyerbukan pada tumbuhan terjadi pada bunga. Nah, sekarang kita belajar bagian-bagian bunga dan fungsinya. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Sekarang kita membahas tentang bagian bunga dan fungsinya. Benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Tangkai putik berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang sudah menerima serbuk sari. Bakal buah berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung dan penutup bunga masih kuncup, sehingga bunga terlindung dari paparan luar. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Sekarang kita memasuki materi jenis-jenis penyerbukan. Apakah kalian sudah tahu apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah perkawinan yang terjadi pada tumbuhan. Jenis-jenis penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Jenis penyerbukan yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Jenis-jenis penyerbukan ketiga ialah penyerbukan silang, di mana serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Jenis-jenis penyerbukan keempat adalah penyerbukan bastar, di mana serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya.
Sekarang kita memasuki proses penyerbukan. Proses penyerbukan pada tumbuhan melalui perantara atau dapat bantuan dari hewan, angin, air, dan manusia. Setiap perkembangbiakan memiliki manfaat. Nah, manfaat perkembangbiakan generatif adalah yang pertama, menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang yang kuat. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang lebih tahan lama. Nah, setelah ini kita akan melihat ilustrasi perkembangbiakan secara generatif.